Syarat untuk donor darah itu pertama adalah sehat. Ya, karena darahnya tidak dibuang, tapi darahnya untuk obat, untuk pasien istilahnya ya. Darah itu kan sebagai produk obat untuk diberikan ke pasien. Nah, itu harus sehat, sehat jasmani dan rohani ya kan. Terus yang kedua itu uh, pernah juga minta darah, kebetulan di daerah ya, saya pernah dapat laporan juga darahnya ini digunakan katanya itu untuk kayak semacam tumbal gitu untuk menggandakan uang. Nah itu sempat ada juga di berita. Oh gitu. Kalau nggak salah. Ya jadi kebetulan dukunnya ini tuh belum tangkap. Shalom, Haras. Jumpa lagi di podcast HKBP Mampang Perapatan. Senang sekali saya Lia Simangunsong dapat menjadi host untuk podcast kali ini. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyapa seluruh sobat HKBP Mampang Perapatan dimanapun berada. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Baik, Sobat HKBP Mampang Perapatan, di kesempatan podcast kali ini kita akan mengambil tema pembicaraan yaitu mengenai donor darah. Mengapa sih kita mengambil tema itu? Seperti diketahui oleh Sobat HKBP Mampang Perapatan bahwa di bulan November Gereja HKBP Mampang Perapatan akan memperingati HUT ke-40 dan juga Gotilon HKBP Mampang Perapatan. Dan di rangkaian kegiatan Pragotilon, kami akan menyelenggarakan kegiatan donor darah yang akan diselenggarakan hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023, jam 10 pagi hingga jam 1 siang. Tentunya di sini kami mengundang seluruh sobat HKBP Mampang Perapatan untuk ikut berpartisipasi di dalam kegiatan donor darah tersebut. Tentunya kegiatan ini akan sukses jika kita bersatu padu ikut untuk mensukseskan kegiatan donor darah tersebut. Baik, tentunya kalau kita mengambil tema donor darah, pasti ada narasumber yang sangat kompeten untuk menjelaskan mengenai topik-topik pertanyaan yang akan nanti saya sampaikan. Dan pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama dengan kita semua di tempat ini dari PMI Pusat Indonesia. Di sini sudah hadir Dr. Ida Widosari Nawangsi. Halo dokter. Halo. Selamat datang di HKBP Mampang Perapatan. Dan juga kita akan membahas mengenai hukum tentang donor darah dan sudah ada pakarnya yaitu Bapak Daniel Christian Pardamian. Selamat datang Pak Daniel. Ya, selamat siang. Dan bagaimana kabarnya dokter dan Bapak? Baik. Syukurlah dalam keadaan baik. Jadi sobat HKBP Mampang Perapatan, kita akan berbicara mengulik mengenai donor darah dan juga tentang aspek hukumnya di dalam donor darah. Baik, kita akan masuk ke dalam pembicaraan kita dengan Dr. Ida lebih dahulu. Baik, pertama kita akan berbicara mengenai donor darah langsung dengan Dr. Ida yang sudah hadir di sini. Baik, dokter. Ya. Mengenai donor darah. Ya. Ini rasanya kalau orang membicarakan donor darah, kesannya tuh kayaknya aduh, suntikan. Jarumnya besar. Begitu ya dok ya. Yeah. Baik dokter, kira-kira nih apa penyebab banyak lapisan masyarakat atau kita lah individu ya merasa takut atau khawatir mendonorkan darahnya? Kalau dari penilaian dokter, apa penyebabnya dok? Pertama penyebabnya karena ditusuk jarum itu dengan jarum yang besar, maka mereka akan kok takut, saya takut nanti jarumnya itu kan lama nusuknya, saya takut terjadi apa-apa di tangan saya gitu, pertama gitu. Kedua, nanti kalau diambil darahnya banyak, nanti saya akan pingsan.
Itu rata-rata itu ya. Pertama itu, kedua itu, ketiga sebenarnya itu hanya sugesti dan psikologis aja kan. Jadi yang bikin takut, bikin donor darah itu adalah kegiatan yang bikin menyakitkan, begitu kan, hanya pikiran-pikiran kita sendiri sebenarnya. Padahal manfaatnya banyak sekali untuk kita sendiri dan juga untuk orang lain. Baik, berarti yang menjadi kekhawatiran orang untuk donor darah itu umumnya dari psikologisnya ya dok? Ya, dari psikologisnya. Jadi memang karena takut jarum, kemudian takut menyakiti anggota tubuhnya, takut lemes ya, habis itu. Padahal kita semua ada prosedurnya ya kan. Memang kalau misalnya kita mau mendonorkan darah dok, tadi dokter sudah sampaikan manfaatnya itu banyak bagi si pendonor maupun yang menerima donor nanti. Boleh tuh dokter jelaskan manfaat dari donor darah? Manfaat yang utama pertama adalah mengetahui golongan darah. Ya, jadi golongan darah kalau periksa di tempat lain, di tempat umum, di lab-lab umum itu kan berbayar. Ya, satunya mungkin 20 sampai 30 ribu. Nah, dengan donor darah pasti akan diperiksa golongan darahnya. Nah, entah itu golongan A, B, O, AB, pasti akan dikomunikasikan. Itu manfaat pertama. Yang kedua, riwayat kesehatan kita pasti akan terpantau. Karena donor darah kalau rutin dilakukan 2 bulan sekali, itu sebelum donor kita akan memeriksa pemeriksaan fisik sederhana dan seperti tensi, nadi, terus keadaan kita sekarang sebelum mendonorkan itu akan terpantau terus selama 2 bulan. Dan diperiksa juga nanti darah kita, diperiksa tentang infeksi menular lewat transfusi darah seperti HIV, hepatitis, sifilis. Nah, kalau ada itu semua pasti akan dihubungi oleh PMI. Jadi kita terpantau terus ya kesehatannya, dan rata-rata pendonor rutin usia lebih dari 50 tahun. Rutin ya, 2 bulan sekali ya. Rata-rata usia lebih dari 50 tahun tekanan darahnya pasti akan normal dan stabil. Ya, karena jantungnya sudah terlatih dengan baik. Sirkulasi darah juga lancar. Manfaat ketiga adalah sirkulasi darah lancar. Karena darahnya berganti terus. Bukan dibuang ya, tapi digunakan untuk pasien. Darah itu akan tumbuh kembali yang sehat, yang bersih. Jadi darah-darah yang tadinya ada sedikit-sedikit kayak kolesterol, sedikit-sedikit asam urat, jadi akan akan ternetralisasi dengan donor darah tersebut. Itu ketiga. Keempat, akan kesehatan jantung pasti akan lebih terjaga. Karena jantung itu kan gunanya memompa darah. Kalau darahnya sirkulasinya baik, jantungnya akan sehat juga, tidak payah gitu loh istilahnya. Tapi harus rutin ya kan. Tidak boleh ada jeda 3 tahun udah lama kecuali sakit. Kalau sakit kita pending dulu ya. Kan ada syarat-syaratnya nanti tentang donor darah ya. Nah, itu. Kelima, manfaatnya adalah menumbuhkan rasa simpati dan empati terhadap sesama manusia. Karena dengan niat kita aja udah donor, itu kan membantu orang, menolong orang tanpa kita mengeluarkan sepeser pun dari materi gitu kan. Kita hanya menolong menggunakan darah kita. Ya, itu akan merasakan, oh ternyata ditusuk seperti ini, oh pasien itu sakitnya seperti itu gitu. Padahal pasien itu kan diinfus lah, di ini, kita hanya ditusuk seperti ini. Jadi menumbuhkan rasa empati dan simpati dengan donor darah. Baik, jadi memang manfaatnya sangat banyak. Sangat banyak. Kalau tadi mengenai, saya juga baru tahu tuh ternyata memang donor darah itu idealnya sebaiknya rutin 2 bulan sekali ya dokter ya. Baik, kemudian manfaat dari kesehatan diri si pendonor tuh jantung, kemudian kita terpantau akan kesehatan kita dari darah kita yang akan diperiksa ya dok ya. Diperiksa. Baik, jadi
Sobat HKBP Mampang Perapatan bahwasanya donor darah itu sangat bermanfaat. Yang sudah disampaikan oleh Dokter Ida tadi tentunya sangat menguntungkan bagi kita para pendonor. Dan tadi dokter kita berbicara mengenai manfaat. Boleh dokter sampaikan kalau misalnya itu manfaatnya bagi pendonor. Dan untuk pendonor ini ada kriterianya nggak dok? Syarat-syaratnya tuh harus bagaimana untuk dapat menjadi pendonor? Pendonor ya. Syarat untuk donor darah itu pertama adalah sehat. Ya, karena darahnya tidak dibuang, tapi darahnya untuk obat untuk pasien istilahnya ya. Darah itu kan sebagai produk obat untuk diberikan ke pasien. Nah, itu harus sehat jasmani dan rohani ya kan. Yang kedua, usia adalah 17 tahun. Baik. Ya, nanti kenapa? Nanti dijelaskan nanti aja ya. Yang ketiga adalah berat badan minimal 45 kilo. Yang keempat, pemeriksaan fisik sederhananya ada tensi, ada nadi, itu ada kriteria tertentu nanti akan diperiksa oleh dokter. Yang paling penting adalah tidurnya cukup, istirahat cukup minimal 5-6 jam sebelum mendonorkan darah. Ya. Yang ketujuh, makan terakhir 3 jam sebelum mendonorkan darah. Ya, tidak boleh habis makan langsung donor darah. Kan biasanya malah tensi, udah makan belum makan dulu. Ya, itu yang keliru ya. Jadi makan kurang lebih itu 3 jam ya sebelum donor. Terus tidak minum obat kurang dari 3 hari kalau obat-obat biasa. Tapi kalau antibiotik itu 7 hari. Baik. Ya. Kalau selepas sakit dari rumah sakit nanti ada jeda juga, nggak langsung boleh donor, minimal 6 bulan ya kalau dari rumah sakit. Kalau piercing atau akupuntur atau bekam itu juga 6 bulan. Baik. Gitu ya. Kalau habis COVID boleh 2 minggu setelah selesai, kecuali COVID-nya masuk rumah sakit itu beda lagi. Oh baik. Iya, ada beberapa kriteria memang yang yang harus ada dan tidak ada gitu loh. Jadi dipenuhi beberapa kriteria yang tadi dokter sampaikan. Iya. Usia mulai dari 17 tahun. Kenapa usia 17 tahun dok? Usia 17 tahun itu kalau di Indonesia kan legalitas hukum usia dewasa adalah 17 tahun. Ya. Kalau 16 tahun kan masih anak-anak. Nanti penyebabnya kenapa? Nanti ada saudara saya Daniel akan menjelaskan tentang itu. Gitu. Ya, kalau untuk usia maksimalnya ada dok? Usia maksimal kalau baru pertama kali adalah 60 tahun. Baik. Tapi kalau sudah rutin tidak ada jeda, itu bisa seumur hidup. Baik. Ya. Tapi kalau dia misalkan usia 60 tahun mau donor, tapi terakhir donor kapan Pak? Pas SMA, ya nggak boleh lagi karena cukup jauh ya. Iya, pertama itu, kedua usia lebih dari 50 tahun sel-sel tubuh kita sudah berdegenerasi, sudah mulai melemah. Istilahnya kalau mobil tuh sudah mulai turun mesin. Ya. Kalau dipaksa mengeluarkan darah terus, kasihan jantungnya. Memompanya akan payah juga karena jantungnya sudah mulai turun mesin istilahnya gitu dan tidak terbiasa untuk mengeluarkan darah sebanyak itu. Tapi kalau sudah terbiasa 2 bulan sekali atau minimal setahun 2 kali, it's okay aja, mau seumur hidup nggak masalah. Baik. Ya. Jadi Sobat HKBP Mampang Perapatan bahwa persyaratan sudah disampaikan Dokter Ida. Yang pertama harus sehat. Benar sehat jasmani dan juga rohani ya dok ya. Iya. Kemudian usia yang diperbolehkan mulai dari 17 tahun. Dan kalau rutin bahkan bisa 60 tahun ke atas boleh. Tapi kalau pertama kali yang mendonorkan darah usia 60 tahun ya dok ya? Iya, maksimal 60. Maksimal 60 tahun masih diperbolehkan. Kemudian ketiga tentunya persyaratannya harus cukup tidur 5-6 jam ya dok ya? Iya, 5-6 jam. Dan keempat tidak sedang meminum obat-obatan. Dalam arti kalau hanya meminum obatan biasa itu 3 hari ya dok? 3 hari. 3 hari baru bisa
mendonorkan. Dan kalau antibiotik 6 hari ya dok ya? 7 Oh, hari. 7 hari. Ya. 1 minggu baru bisa mendonorkan. Banyak rangkaian persyaratan tadi. Kemudian teman-teman atau sobat HKBP Mampang Perapatan bisa Google juga ngecek detailnya seperti apa. Kalau saya tidak salah dok, juga yang hamil tidak boleh ya dok ya? Oh iya, hamil tidak boleh, menyusui 6 bulan ASI eksklusif tidak boleh. Dan Ya. juga yang sedang menstruasi juga nggak boleh dok? Sebenarnya kalau menstruasi itu dalam peraturan Permenkesnya itu boleh, Oh. boleh asalkan HB-nya bagus. Tapi kita kan diperiksa dokter dulu. Betul. Ya. Kita lihat situasi kondisi pendonornya dulu. Baik. Kalau pendonornya baru pertama kali donor darah, terus menstruasinya lagi banyak-banyaknya, ya kita Baik. nggak bisa, nggak diperbolehkan. Baik. Kalau dia sudah rutin donor darah, tapi menstruasinya tinggal sedikit, HB-nya mencukupi, ya oke aja. Baik. Wah, Ya. ini kabar baik juga loh Iya. bagi para pendonor yang perempuan. Kalau saya pernah mendonor tidak boleh karena mohon maaf sudah Iya. menstruasi, jadi tidak boleh untuk donor darah. Ternyata sebenarnya diperbolehkan cuma dengan syarat. Dengan syarat. Ada ya. ketentuan dari Iya. para medis ya dok ya, Iya. yang akan mengecek dulu Yang akan mengecek secara fisik si calon pendonor ini layak atau tidak, boleh Iya. atau tidak gitu ya. Ya. Dan tentu yang menyusui 6 bulan ASI eksklusif tidak Iya, boleh dulu, tidak dan juga ibu hamil pun tidak boleh dulu atau ditunda sampai nanti beberapa waktu saat setelah melahirkan baru diperbolehkan. Baik dokter, luar biasa sekali penjelasan dokter nih. Dan saat ini dokter kalau boleh tahu Iya. nih dokter, kan dari PMI Pusat ya, Iya. pasti diketahui stok darah kita ini dalam posisi aman atau gimana dok untuk saat ini? Karena suka nih saya nih menerima WA, broadcast, tolong dibantu donor golongan A atau B gitu ya, untuk mendonorkan diri karena family ada yang kurang sehat dan butuh bantuan karena stok darah di PMI kosong. Bagaimana dokter? Mengenai stok darah, sebenarnya kita itu ada stok yang namanya stok backup ya. Stok backup itu minimal 10% biasanya ada di PMI. Ya mungkin karena broadcast itu wajar karena keluarga panik, ya kan. Kadang klinisi yang merawat pasien itu bilang butuh darah 10 kantong hari ini juga gitu kan. Mungkin yang menyampaikan itu yang salah, mungkin yang menyampaikan ke keluarga yang salah. Nggak mungkin kan pasien itu 10 kantong mau dimasukkan hari itu juga. Baik. Gitu kan. Terus pertama itu. Kedua, kalau ditelusuri, setelah saya telusuri, sering saya dimintai bantuan seperti itu kan. Setelah saya telusuri di PMI kami ada stok sebenarnya. Cuman karena stok menipis itu kita harus mengganti stok yang ada. Baik. Jadi nggak hari itu juga. Proses penggantian itu 3 kali 24 jam. Ya, jadi untuk masalah broadcast mungkin karena kepanikan keluarga aja sebenarnya. Kalau kami mendesak dan tidak dijelaskan oleh petugas rumah sakit atau bank darah rumah sakit bahwa harus begini arahannya gitu kan. Jadi kalau PMI tetap ada stok, walaupun 10% masih ada stok. Kita masih berusaha stok gitu kan. Ya itu tadi. Jadi nggak perlu khawatir sobat HKBP Mampang Perapatan bahwa 10% itu sudah dipastikan stok darah di PMI itu ada. Jadi memang kalau boleh tahu dok, kalau kita nih mendonorkan darah kita seperti tadi ada kasus family sakit gitu ya, butuh bantuan, kita mendonorkan nih. Apakah darah kita yang kita donorkan itu bisa langsung dipakai dok? Tergantung, nanti kalau di PMI-nya sudah ada stok, ya stok yang ada dikeluarkan dulu. Nah, donor yang pengganti itu nanti aja dulu untuk stok kita. Jadi untuk mengganti 3 kali 24 jam. Tapi kalau memang benar-benar kosong ya dipakai, tapi butuh proses 2-4 jam prosesnya. Tidak langsung diberikan. Gitu. Dan darah itu sifatnya universal ya. Kita pun sebagai petugas di situ tidak tahu ini darah siapa dan darah siapa. Taunya hanya nomor barcoding dari identitas pendonor aja. Begitu. Jadi nggak bisa, kadang kan ada ya keluarga pasien yang pesan gitu loh.
ini darah saya khusus nanti untuk anak saya, ya nggak bisa begitu. Karena kita pun juga nggak tahu itu yang donor itu siapa. Kita hanya tahu nomor identitas pendonor aja sebenarnya. Jadi Gitu. terlacaknya dari nomor identitas Iya, doang iya, gitu ya. iya. Yang tahu hanya satu dokter yang mengetahui itu untuk konseling nanti kalau darah itu ada apa-apa. Itu Baik. identitasnya. Jadi kita darah sifatnya memang universal. Jadi untuk siapapun tidak memilih ini untuk siapa dan untuk siapa. Gitu. Soalnya pernah juga Iya. nanti bilang ya petugasnya ini untuk Iya. si X katakan yang sedang sakit. Saya family dari si X ini darahnya ini ya. Oh, Jadi gitu memang ya. nanti prosesnya itu memang karena universal ya dok Iya. yang dokter sampaikan Iya. bisa saja menjadi backup-an gitu ya. Backup-an, iya mungkin untuk mengganti lah. Kalau untuk mengganti memang kan kewajiban 3 kali 24 jam. Ini pergantian darah untuk pasien ini. Nah, itu aja sih sebenarnya. Baik. Gitu. Baik dokter. Kemudian kalau misalnya stoknya sedikit nih dok. Iya. Siapa yang paling berdampak dan yang terasa pada masyarakat akibat menipisnya stok darah itu? Ya, pertama adalah PMI kami sendiri stok tidak bisa memenuhi stok untuk pasien-pasien yang rutin membutuhkan darah seperti pasien talasemi. Ya, itu kan rutin tiap kontrol pasti harus butuh darah. Seperti waktu zaman pandemi, pasien talasemi kan tidak berpengaruh sama COVID juga ya kan. Mereka juga tetap butuh darah. Akhirnya paling terasa ya para orang tua yang penderita itu rata-rata kan pasien talasemi itu anak-anak kecil ya, gitu. Jadi mereka sampai membentuk suatu komunitas untuk mengadakan acara donor darah rutin 2 bulan sekali. Iya, jadi itu paling terdampak itu ya pasien-pasien yang butuh secara terus-menerus darah. Gitu. Baik. Jadi memang waktu pengalaman COVID-19 di tahun 2000 itu sangat terasa ya dok untuk sangat terasa karena orang takut dipikirkan donor darah itu menularkan COVID. Padahal tidak sama sekali. COVID itu menular lewat droplet, sedangkan virusnya tidak masuk melalui transfusi darah, tidak. Ya. Maka kita sampai dibela-belain istilahnya ya PMI sampai door to door ke tempat RW atau RT gitu ya yang mau mendonorkan darah, kita bersedia datang cuman 10 orang ya oke aja kita tungguin dengan proses proses pokoknya tetap peraturan sesuai dengan COVID ya yang berlaku itu. Jadi satu pendonor satu ruangan. Begitu. Iya. Ketika itu ya dok ya. Iya. Sangat menjaga prokes prokesnya COVID-19 ya. Iya. Dan tetap melaksanakan donor darah. Ya. Iya, walaupun kita harus mendatangi ya. Gimana lagi orang kita ya Ya. butuh. Iya. Iya. Baik sahabat HKBP Mampang Perapatan, luar biasa sekali penjelasan dari Dr. Ida mengenai donor darah bahwa mulai dari manfaat, kemudian syarat serta stok darah pada saat ini aman. Jadi ayo semuanya sobat HKBP Mampang Perapatan kita sukseskan semua untuk darah yang kita miliki kita boleh berbagi karena dari situ kita mendapatkan pembelajaran menolong sesama dengan setetes darah saja sangat berarti. Baik Dr. Ida terima kasih untuk penjelasannya. Baik Sobat HKBP Mampang Perapatan, tentang donor darah kita tadi sudah mendengarkan langsung dari Dr. Ida penjelasan mengenai manfaat serta persyaratan dari donor darah. Nah selanjutnya kita akan berbicara mengenai aspek hukum mengenai darah. Dan di sini sudah ada pakarnya Bapak Daniel, beliau adalah komunitas izin koordinator hukum Palang Merah Indonesia. Di sini Pak Daniel akan menjelaskan tentang aspek hukumnya ya Pak. Kalau tadi Dr. Ida udah menyampaikan persyaratan untuk pendonor itu 17 tahun minimal. Itu mengapa hanya boleh 17 tahun Pak Daniel? Jadi ini 17 tahun itu yang kita ketahui adalah orang dewasa, orang yang sudah cakap hukum menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.
yang dimana itu dia itu 17 tahun itu berarti dia sudah bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Baik. Sedangkan kalau misalnya yang di bawah 17 tahun berarti dia masih di bawah pengawasan oleh orang tua. Meskipun sebelum 17 tahun pun ada juga syarat yang setidaknya misalnya dia masih 16 tahun dia bisa untuk menurunkan darah asalkan dia didampingi oleh orang tuanya dan diberi penjelasan dan juga dia dari segi si anak sendiri tuh mau untuk terlibat di dalamnya. Harus diberikan pendampingan. Baik, untuk usia yang di bawah 17 tahun Iya. tadi ya Pak Daniel ya. Baik, kemudian untuk di donor darah saat ini nih Pak Daniel, pernah nggak sih ada disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tentunya ya, kasus-kasus yang terjadi di dalam donor darah ini Pak Daniel? Jadi kalau misalnya untuk kasus yang terjadi itu ada beberapa. Yang pertama pernah nih datang orang ke kantor, dia datang katanya kebetulan ke pihak yang bagian pelayanan darahnya, Pak saya mau beli darah katanya gitu. Wow. Nah ditanya, ada ininya nggak, ada surat rekomendasi dari rumah sakit. Tanya demikian, nggak ada. Nah, terus Bapak maksudnya beli darah bagaimana? Jadi kebetulan orang ini masih terlibat dengan dunia-dunia spiritual. Oh Gitu. ya Jadi ampun. memang kan bentuknya kan donor darah kan untuk mengobati. Iya. Nah, tapi dia mengobatinya dia bukan dokter, bukan Iya. apa. Tapi mungkin ya disebutnya orang yang percaya sama dia tokoh spiritual di mana, ya dia menyembuhkan pasiennya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu pernah juga minta darah, kebetulan di daerah ya, saya pernah dapat laporan juga. Darahnya ini digunakan katanya itu untuk kayak semacam tumbal gitu untuk menggandakan uang. Nah itu sempat ada juga di berita. Oh gitu. Kalau nggak salah. Ya, jadi kebetulan dukunnya ini tuh udah ketangkep. Jadi katanya dia itu siapapun itu dia ntar bisa menggandakan uang dan lain-lain segala macam. Oke. Nah, lalu kalau darah selain darah sih sampai saat ini belum ada lagi. Tapi kita itu kebentur sama peraturan Kementerian Hukum dan HAM. Yang dimana yang kita ketahui bahwasanya itu donor darah ini sifatnya sukarela. Tapi pada waktu itu sempat dari Kementerian Hukum dan HAM menurunkan peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait remisi. Yang dimana narapidana yang melakukan donor darah dia berhak untuk mendapatkan remisi. Sedangkan itu bertentangan dengan peraturan Menteri Kesehatan. Yang dimana donor darah itu hanya sifatnya sukarela. Jadi tuh teman-teman daerah tuh banyak tuh kejadian didatengin oleh keluarga, didatengin oleh oknum pengacaranya juga untuk meminta surat rekomendasi, untuk minta juga narapidananya ini untuk dilakukan donor darah. Itu yang tidak diperbolehkan sebenarnya. Nah jadi berdasarkan case itu tetap dari PMI tidak memperbolehkan juga kan. Jadinya ya PMI pun tidak menggubrisnya dan juga kita pun memberikan surat edaran kepada teman-teman bahwasanya tidak diperbolehkan gitu. Baik. Jadi benturan kebijakan gitu ya. Benturan kebijakan. Baik. Kemudian Pak Daniel, bagaimana cara kita melihat sebuah kegiatan donor darah itu resmi atau tidak? Kalau berbicara resmi atau tidak, kan kita bisa ngeliat tuh bahwasanya donor darah ini kan ada ada tahap-tahapnya. Yang dimana kan ada ibaratkan pengajuan dulu nih kepada instansi ya kan ya. Dan juga nggak bisa juga dari kita itu langsung kucuk-kucuk langsung oke, iya. Tapi setidaknya harus ada assessment dulu. Pertama berapa jumlah pendonornya, sekurang-kurangnya itu 30, baru kita bisa menyanggupinya. Itu jumlah calon pendonor Pendonor 30 sekurang-kurangnya. Dan juga dari tempatnya juga kita harus tahu. Tidak boleh tempat yang beresiko tinggi itu kita melakukan kegiatan donor darah. Ini kita berbicara objek, bukan subjeknya. Tempatnya ya. Karena di peraturan Menteri Kesehatan juga kegiatan donor darah tidak dapat dilakukan di daerah beresiko tinggi. Contohnya misalnya
di lapas. Kita bukan berarti tidak memperbolehkan orang-orangnya melakukan donor darah, tapi tidak boleh dilakukan di lapas. Itu. Yang kedua itu misalnya contohnya di mana namanya tempat pembuangan sampah gitu. Karena ya tempat-tempat itu ibaratkan rawan lah untuk penularan penyakit. Meskipun kita juga punya punya statement ibaratkan asas praduga tak bersalah. Tidak bisa menduga-duga kalau misalnya belum dicek gitu ibarat orang ini. Tapi kan tetap aja dari segi kacamata aja kita ngelihatnya bahwasanya tempat ini beresiko gitu. Berpotensi. Berpotensi gitu kan. Jadi ibaratkan ya lebih baik mencegah daripada mengobati gitu kan. Nah, baru selanjutnya yang bisa dilihat itu kalau misalnya ruangan itu tertutup kayak gini nih, suhu ruangannya juga terjaga gitu. Itu masih diperbolehkan. Dan juga otomatis yang paling utama ya harus ada dokter yang memeriksanya gitu. Dan juga ada tenaga medisnya yang untuk mengambil darah. Baik. Gitu. Berarti kalau misalnya kita ingin melakukan kegiatan donor darah tuh Pak Daniel, prosedurnya seperti apa? Kalau katakan ada instansi atau ada organisasi, lembaga atau organisasi masyarakat lah melakukan kegiatan donor darah, apa yang harus mereka lakukan dan kemana? Jadi pertamanya ya yang paling umum itu bersurat, ya kan? Nah kita ada 2 kategori nih, sifatnya itu apa tingkatan nasional atau lingkupan kecil, yang ibaratkan masih di wilayah setempat. Yang saya maksud lingkupan nasional itu misalnya contohnya kayak kita sering kerjasama sama supporter Arsenal Indonesia itu AIS. Nah itu jadi itu melakukan donor darah setiap tahunnya itu setahun sekali itu dari Sabang sampai Merauke. Nah itu mereka bisa itu kalau lingkup nasional bisa langsung berkirim kepada pusat. Nanti pusat yang berkoordinasi dengan teman-teman di daerah. Gitu. Tapi dan juga misalnya contohnya HKBP nih misalnya nih. HKBP mau bikin donor darah nasional nih. Nah berarti nanti pusatnya HKBP bersurat kepada pusat kita, nanti kita yang berkoordinasi dengan teman-teman di daerah gitu. Tapi kalau misalnya hanya skupnya misalnya HKBP Mampang mau misalnya melakukan donor darah, lingkupannya hanya sebatas di daerah Jakarta Selatan, ya silakan bersurat kepada PMI di Provinsi DKI Jakarta gitu. Baik, jadi bersurat lebih dahulu gitu ya, Pak Daniel ya ke tergantung ini kegiatannya sifatnya nasional atau yang ruang lingkup kecil itu ya. Berarti katakanlah kayak gereja HKBP Mampang Perapatan ini di wilayah Provinsi DKI, jadi kita mengirimkan surat permohonan untuk pelaksanaan donor darah, begitu ya? Ya, jadi wilayah koordinasinya itu ya berdasarkan misalnya dia di Jakarta Selatan ya berarti ke DKI Jakarta Provinsi. Baik. Kemudian tadi kita membahas yang penyalahgunaan donor darah tadi tuh Pak Daniel. Ketika diketahui ada penyalahgunaan donor darah, kira-kira apa yang langsung dilakukan oleh dari pihak PMI itu? Pertama sih PMI yang tadi saya bilang ya mencegah ya. Jadi misalnya ada yang datang tiba-tiba kalau misalnya tidak ada surat rekomendasi ya kita tolak langsung gitu kan. Dan juga kalau misalnya sudah sampai ke tahap yang ibaratnya memang disalahgunakan, ya mungkin kita akan bentuknya tuh kita akan ke arah tuntutan hukum. Yang pertama kita akan melakukan somasi, baru juga somasi bentuknya teguran ya, somasi 1, 2, dan juga mungkin kita akan melakukan tindakan hukumnya ya kita melaporkan ke pihak yang berwenang wajib. Tapi untungnya sih sampai saat ini sih belum ada karena mungkin dari sistem kita pun sudah jelas gitu kan. Darah yang keluar, darah yang masuk sudah tersistematis dari tingkat daerah, kabupaten, kota, provinsi sampai ke pusat. Jadi nggak bisa sembarangan darah itu masuk dan keluar. Pak Daniel tadi sudah menyampaikan bahwa sistem di PMI itu sudah terkoneksi ya di seluruh Indonesia. Bagaimana sistem itu dibangun Pak Daniel? Ya jadi sistem ini tuh dibangun tuh karena mengikuti perkembangan zaman gitu kan ya. Biar juga teman-teman di daerah tuh nggak capek-capek nih ngerekap gitu kan. Jadi di sistem itu sudah terkoneksi dari Sabang sampai Merauke, yaitu isinya ini gambaran umumnya itu ya pertama stok darah.
Jadi kita bisa tahu nih stok darah misalnya di Aceh itu ada berapa, terus misalnya di Papua ada berapa gitu kan. Baru juga kita bisa tahu nih ini dari darah A misalnya itu siapa sih pendonornya. Jadi kita bisa tracking nih. Oh begitu. Kita bisa tracking pendonornya siapa gitu kan. Kita bisa tahu juga apakah si pendonor ini dia itu punya penyakit menular lewat transfusi darah. Contohnya itu HIV, hepatitis gitu kan ya. Nah itu kita bisa tahu tuh. Jadi kita juga misalnya darahnya keluar masuk itu pun apakah ini layak atau tidak itu bisa kelihatan dari situ juga. Baik. Itu sistem informasi manajemen donor darah SIMDOMDA. Oh baik. Jadi kalau misalkan ada darah dari pendonor, kan seperti tadi Dokter Ida menyampaikan bahwa akan diperiksa dahulu ya darah tersebut. Dan ketika diketahui dalam darah itu ada penyakit, itu pasti akan diinformasikan kepada si pendonor itu. Jadi di kita itu ada bagian konselingnya. Bagi pendonor yang terkena hepatitis atau enggak hepatitis, HIV gitu kan, pokoknya yang darahnya reaktif, dia itu akan kita panggil. Kita akan panggil dan sifatnya tidak bisa diwakilkan. Gitu. Jadi nanti kita panggil, kita kasih tahu hasilnya, dan itu sifat hasilnya itu bukan sifat yang permanen. Jadi hanya diduga. Bisa juga ada, kan virus ini banyak nih. Virus ini banyak dan kadang ada yang menyerupai. Contohnya misalnya kasusnya itu kayak di pemeriksaan itu terdeteksi bahwasanya itu ada virus yang menyerupai tentang HIV. Nah, dipanggil konseling. Tapi kadang nih orang-orang ini tuh teman-teman pendonor ini langsung panik nih. Saya perasaan nggak pernah berhubungan dengan lawan jenis yang lainnya atau saya nggak pernah jajan lah dan lain-lain gitu kan ya. Kok bisa ada kayak gini-gini? Kadang juga ada yang tak acuh dan lain-lain. Jadi nggak mau memenuhi panggilan gitu kan. Padahal itu datanya aman gitu. Kita nggak bakalan menyebarkan siapa-siapa, hanya pada pendonor sendiri. Dan kita akan menindaklanjutinya ketika kita berikan, kita suruh tindaklanjuti untuk lebih dicek labnya lagi gitu. Karena sifatnya itu bukan sifat yang permanen. Jadi sifatnya hanya diduga. Ada juga yang ibaratkan di kita itu pemeriksaannya itu ada virus yang mirip dengan HIV, tapi ternyata pas dicek lab keseluruhan totalnya itu dia bersih gitu. Baik, jadi memang dari pengecekan darah oleh pihak PMI itu dicek ada diduga ya, berarti iya diduga bukan pasti itu gitu. Belum ya pasti ya. Jadi bagi para pendonor tidak perlu khawatir ya ketika ada respon atau ada panggilan dari pihak PMI yang memanggil untuk melakukan konfirmasi atau menginformasikan hasil dugaan itu agar para pendonor boleh memeriksakan lebih lagi ke laboratorium seperti itu ya Pak Daniel. Jadi baik, suatu kesehatan itu tentu sangat berarti bagi kita. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Daniel mengenai aspek hukumnya, luar biasa sekali. Pak Daniel, terima kasih untuk penjelasannya. Dan tentunya ini sangat bermanfaat bagi kita semua, baik Sobat HKBP Mampang Perapatan atau seluruh lapisan masyarakat yang menyaksikan podcast ini. Baik, sungguh luar biasa di podcast tema kita pada hari ini. Kita akan meminta kepada Ibu Dokter Ida dan Pak Daniel untuk boleh menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang belum pernah melakukan donor darah atau ingin kembali melakukan donor darah, apa yang disarankan oleh dokter dan Bapak. Silakan Dokter Ida lebih dahulu. Mari kita lakukan atau laksanakan donor darah karena donor darah itu sehat dan banyak manfaatnya untuk kita sendiri dan untuk orang lain. Jadi selain mendapatkan efek dari kesehatan, kita juga mendapatkan pahala yang lebih banyak dan kita juga bisa melatih rasa empati dan simpati untuk menolong orang lain. Jadi banyak manfaatnya. Yuk donor darah agar badan lebih sehat, menjadi sehat. Baik, lalu dari Pak Daniel mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Silakan. Kalau dari saya, masyarakat tidak perlu cemas untuk mendonor, juga tidak perlu takut untuk melakukan donasi terhadap darahnya, karena satu tetes darah itu berharga bagi kehidupan
bangsa dan negara di Indonesia. Pesan saya satu, yaitu kita tetap harus memikirkan maklumat hidup masyarakat semuanya yang banyak, dan ya salam kemanusiaan. Ya, baik, terima kasih Dr. Ida dan juga Pak Daniel yang sudah memberikan waktunya hadir di podcast kali ini yang bertema donor darah. Semoga dokter dan Pak Daniel selalu sehat dan sukses di dalam pekerjaan dan pelayanannya. Semoga senantiasa PMI juga semakin sukses dan kiranya lapisan masyarakat juga boleh ikut turut berpartisipasi mendonorkan darahnya. Baik, Sobat HKBP Mampang Perapatan dimanapun berada, senang sekali podcast kali ini boleh kita selesaikan dengan penjelasan yang sangat luar biasa yang sudah disampaikan oleh dua narasumber kita yang sangat berkompeten dari Palang Merah Indonesia. Semoga apa yang kami berikan berguna dan tidak lupa kami mengundang seluruh Sobat HKBP Mampang Perapatan di acara kegiatan donor darah yang akan diselenggarakan hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 jam 10 pagi hingga jam 1 siang di HKBP Mampang Perapatan. Ini terbuka untuk umum, bagi siapa saja ingin mendonorkan darah kami akan menyambut dan dengan tangan terbuka. Baik, akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Horas. Saya Ivan Pardede atas nama Panitia Pesta Gotilon 2023 dan HUT ke-40 HKBP Mampang Perapatan banyak mengucapkan terima kasih atas kehadiran PMI itu ya, dari Ibu Dokter dan Pak Daniel menjelaskan tentang arti donor darah dan fungsinya serta menghimbau agar kita juga mendonorkan karena donor darah itu sangat membantu saudara-saudara kita dimanapun yang memerlukannya.